Baik, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di acara Product of the Week yang biasa kita lakukan di setiap hari Rabu jam 2 siang bersama Katalog Pro. Dan hari ini kita kehadiran Bianco Nero, Compressed Marble. Apa sih Compressed Marble itu? Nanti akan disampaikan oleh perwakilan Bianco Nero. Di sini juga nanti seperti biasa di Product of the Week, Katalog Pro tidak sendiri, kita juga kehadiran profesional reviewer yang diwakili oleh salah satu konsultan arsitek, nanti juga akan saya kenalkan. Kita akan langsung masuk saja ke dalam sesi diskusi kita hari ini. Seperti biasa, seperti yang saya sampaikan tadi, Product of the Week, kita selalu menghadirkan brand-brand yang menarik untuk kita bahas, dan kita akan kupas tuntas apa itu Bianco Nero. Dan seperti biasa, di Product of the Week kita juga kehadiran profesional reviewer yang nanti beliau akan membantu kita untuk banyak menanggapi paparan dari perwakilan Bianco Nero. Dan hari ini kita kehadiran jauh-jauh dari Bali, ada Bli Endro dari SHL Asia yang akan membantu kita sebagai profesional reviewer. Selamat siang Bli Endro. Selamat siang, Ayu. Oke, terima kasih sudah membantu kita menjadi profesional reviewer hari ini. Dan juga perwakilan dari Bianco Nero, kita kehadiran Ibu Melisa Winata. Selamat siang Bu Melisa. Halo, selamat siang. Oke, Bu Mel, kita akan langsung bahas aja nih masa tentang Bianco Nero. Compressed Marble, apa sih Bianco Nero itu dan apa teknologi yang terkandung di dalamnya? Silakan Bu Mel. Oke, selamat siang Pak Bayu, Pak Endro, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Melisa dari Bianco Nero sebagai Sales Manager di sini. Akan sedikit menjelaskan apa sih Bianco Nero Compressa gitu. Kita mulai. Bianco Nero Compressa ini merupakan bagian dari Arcobaleno Gramarindo, which is perusahaan marmer alam gitu, yang memang sudah berdiri dari 2017. Untuk kompres marmer dari Bianco Nero sendiri, ini tuh sebenarnya sejarahnya itu dari 2019 sudah masuk ke Indonesia. Cuman masih belum ada brandnya. Jadi masih part of Arcobaleno gitu. Kemudian dengan seiring zaman dan tahun, semakin banyak yang berminat untuk kompres marmer dari Bianco Nero Compressa ini, makanya didirikanlah perusahaan baru yang dinamakan Bianco Nero Compressa gitu. Kenapa harus kompres marmer dari Bianco Nero Compressa? Karena kita mengikuti perkembangan zaman ya Pak. Jadi marmer itu semakin lama, gunung-gunung marmer itu kan semakin lama semakin banyak diambil, jadi semakin habis gitu kan. Nah, akhirnya terciptalah suatu inovasi baru dari bahan serbuk marmer yang dijadikan serbuk, kemudian kita panaskan, kemudian di heat dan ditekan, sehingga terciptalah slab kompres marmer yang sudah tidak berpori, pori-porinya 0,04%, kemudian scratch resistant juga, kemudian ada anti modanya juga, seperti itu. Nah, ini beberapa contoh percobaan dengan kopi, kita hit dengan torch, dan langsung potong di slabnya gitu ya. Nah, Bu Mel, kenapa harus Bianco Nero? mohon maaf saya interupsi ya Bu Mel. Saya tertarik dengan pembahasan tadi. Bianco Nero itu adalah memanfaatkan bisa dibilang sisa-sisa dari slab-slab marble alam ya Bu. Nah itu nanti dimanfaatkan kembali dan terus akhirnya menjadi sebuah material baru gitu. Nah pertanyaan saya sebetulnya untuk jadi sebuah bisa dibilang engineering marble lah ya gitu. Itu kan tadi Bu Mel sempat sampaikan kekuatannya juga bisa sama, malah bisa pori-pori lebih kecil gitu. Selain dari sisa-sisa marble itu sendiri, ada kandungan lain nggak Bu untuk akhirnya Bianco Nero ini ternyata masih juga bisa dibilang mungkin lebih bagus gitu ya, atau setara gitu dengan marble alam pada umumnya gitu.
Betul, ada kandungan lainnya Pak, yaitu batu quartz. Jadi batu yang memang terkuat gitu, dan beberapa mineral yang dicampur sehingga menjadikan dia slabnya yang memang sudah tidak berpori gitu Pak, dan lebih tahan terhadap scratch, noda dan segala macam itu. Tapi untuk bahan dasarnya sendiri 80% kita menggunakan serbuk marmer. Nah, untuk perekatnya sendiri itu ada tambahan resin atau tambahan perkuatan lain gitu, Bu? Kalau untuk pemasangan atau bagaimana? Pada saat produksi awal gitu, Bu, untuk Produksi slab-slab dari awal sih memang dari kami menginfokannya memang dari serbuk marmer, batu kuarts dan beberapa campuran mineral seperti itu. Oke. Dan Baik. kan kita juga setelah dicampur itu kemudian kan ada proses pemanasan Pak, dan proses penekanan itu yang membuat slab ini jadinya lebih kuat gitu. Tadi kayaknya Beli Andrew mau sedikit menanggapi, silakan Beli. Saya pertanyaannya sama kayak pertanyaannya Pak Bayu. Tadi saya mau nanya, itu perekat dari batu-batu itu apa? Karena batu-batu kan belum tentu bisa nyatu gitu. Nah, pas dipanasin. Ada bahan feldspar juga Pak. Oh. Gitu, untuk merekatkan batu-batu tersebut dan mineral-mineral tersebut. Oke, baik. Silakan dilanjutkan, Bu Mel. Iya, saya lanjutkan ya. Kenapa harus Bianconero? Karena kita merupakan best partner, juga harga kita yang kompetitif dan fast respon juga oleh sales kami gitu. Nah, untuk produk kita sendiri ini compressed marble yang memang ada ukuran terbesarnya di 1,6 kali 3,2 gitu untuk ukurannya. Maaf, tadi saya sedikit melihat ada gambar kerja ya, Beli Andrew ya. Ya, makanya yang menarik tuh. Yang menarik karena sebelum masuk ke produknya pasti ada. Bentar. Yang mana tuh? Yang ini Bu. Nah, sebelum masuk ke produknya ini kan biasanya kita bakal request harganya gitu. Apa Bianconero itu nyediain jasa buat ngitungin sama pemasangannya juga atau enggak gitu? Kita ada perhitungan untuk pemasangan juga. Jadi kalau purchase di kita bisa purchase material kerja, atau Bapak kalau mau berikut dengan jasa pasang itu juga bisa seperti itu. Termasuk jasa distribusinya juga gitu? Pengiriman ya, semuanya sih Pak. Jadi langsung di site, pokoknya langsung terima jadi gitu. Bianconero siapin jasanya. Bisa Pak. Mantap. Gitu. Jadi customer juga tenang ya, beli ya. Iya. Jadi kita juga terima bisa aja gini. Nih. Jadi kita juga bisa gini, misalnya Bapak punya gambar kerjanya, jadi kita bisa hitungkan kira-kira kalau mau pakai ukuran yang 1,6 kali 3,2 tuh butuh berapa slab sih gitu. Atau 1,2 kali 2,4 itu butuh berapa slab, atau mau pakai ukuran yang mana nih yang biar nggak terlalu banyak waste. Dan maksudnya kita juga bisa ngitung kira-kira waste-nya tuh berapa sih gitu. Jadi memudahkan untuk klien untuk hitung budgetnya tuh berapa gitu. Jadi ada bayangan gitu ya Bu Mel ya. Betul sekali. Tapi ini proses ini bisa diminta pas kita udah ready purchase atau baru perkenalan aja dulu, baru leads aja gitu, bisa nggak? Baru penawaran juga kita nggak apa-apa. Maksudnya kalau Bapak ini udah ada ukuran kerjanya, bisa kita hitungin. Gitu. Jadi kita kirimkan penawarannya nih Pak, materialnya berapa? Gitu. Sama kalau misalnya ada jasa pasangnya nih sekitar segini nih, Bapak mau pakai jasa pasang atau mungkin Bapak punya aplikator sendiri untuk pasang gitu kan. Jadi bisa di-decide sih Pak seperti itu. Oke. Kita lanjut? Ya, silakan Bu. Ini untuk yang big slab-nya itu 1,6 kali 3,2 gitu. Nah, ini adalah 10 advance teknologi yang dipunyai compressed marble dari Bianconero. 1, dia big slab. 2, chemical resistant. 3, fire and water resistant. 4 itu stain resistant.
dan kita juga udah color lock, jadi tidak perlu dipoles lagi. Kita sudah punya sistem color lock, jadi nggak akan pudar gitu. Terus kita ada lagi UV and wind resistant, scratch resistant, easy maintenance, kemudian hygiene surface and no coating needed. Jadi memang tidak perlu pemolesan lagi, jadi lebih hemat untuk budget. Biasanya kalau marmer kita kalau mau mengkilat harus dipoles dan itu lumayan memakan biaya gitu kan. Nah kalau misalnya pakai kompres marmer ini tidak perlu dipoles lagi. Nah ini beberapa variasi ukuran yang dipunyai oleh slab kompres marmer Bianconero. Yang best seller kita itu di 16 x 3,2 untuk biasanya rumah-rumah residence yang besar gitu kan, mereka biasanya untuk lantai, untuk kitchen gitu. Dan kita ada yang ukurannya juga best seller itu di 1,2 x 24 gitu. Banyak variasi, cuman yang paling best seller kita yang di tanda-tanda yang kuning tadi. Oke. Bu, saya mau nanya Bu. Nah, boleh. Yang tadi terkait ukuran. Nanti itu kan yang 16 x 320 itu kan saya lihat di list ukurannya ada beberapa ketebalan gitu. Apa itu dibagi berdasarkan serialnya, materialnya, atau gimana Bu? Kalau misalnya ketebalan nih Pak, 1632 itu kebanyakan dia di 12 milimeter, jadi 1,2 cm. Untuk yang 1,24 itu kebanyakan di 9 mili Pak, gitu. Rata-rata sih segitu. Ada juga yang 1,6 x 3,2 yang 9 mili juga ada, cuman nggak terlalu banyak variasinya gitu. Berarti berdasarkan serial atau variasinya gitu ya, nggak semua satu seri keluarnya tebalnya sama gitu. Seperti itu. Nah Bu Mel menambahkan beli Endro gitu, perbedaan ketebalan itu juga menandakan produknya nanti untuk kebutuhan juga eksterior interior, atau memang ada pertimbangan lain? Misalnya mungkin kalau eksterior kan mesti harus punya kekuatan yang lebih gitu ya daripada interior gitu, atau seperti apa Bu biasanya sih kalau misalnya ukuran residensialnya memang biasa kan kita sekarang mainnya banyak ke residensial gitu kan. Kalau memang misalnya yang nggak terlalu besar space-nya, biasa mereka pakai 1,2 x 24 udah cukup gitu. Kecuali memang kayak space-nya mereka besar gitu kan, mereka biasanya pakai yang di slab seperti itu. Nggak tergantung ini juga sih Pak, karena kan kayak misalnya yang 1,2 x 24 ini patternnya bisa jadi beda sama ukuran yang gede yang big slabnya itu gitu. Jadi tergantung patternnya juga sih. Kadang-kadang ada yang suka yang patternnya memang di 1,2 x 24 gitu. Cuman kalau untuk kita bicara lantai, kita bicara untuk pemasangan lantai nih misalnya ya, itu tuh untuk yang 1,2 x 24 itu juga udah cukup. 9 mili tebelnya itu udah bisa untuk lantai gitu. Ya, dan menarik lagi, nggak perlu khawatir kalau untuk penempatannya di lantai terus akhirnya tergores-gores ya Bu ya, itu udah ada anti scratch-nya ya. Udah ada scratch resistance-nya seperti itu. Baik. Ini beberapa contoh dari finishing kompres marmer dari Bianconero. Ada high gloss, dia itu permukaannya mengkilat. Kalau yang matte itu dia tidak mengkilat. Kalau dia jadi ya tidak mengkilat gitu. Kalau yang leather itu dia punya ada teksturnya kayak tekstur kulit jeruk seperti itu. Jadi kalau diraba tuh ada teksturnya gitu ya. Iya. Terus kemudian ada satin itu seperti matte, cuman dia lebih halus, cuman dia tidak gloss juga. Kemudian ada yang artistik, kemudian ada lagi yang R10 itu biasanya lebih cocok untuk kayak yang outdoor sih Pak, dia permukaannya lebih kasar gitu. Kalau yang artistik itu yang full body itu which is kayak uratnya sampai ke belakang itu ada tekstur uratnya gitu. Itu yang R10 ya Bu ya? Iya, untuk yang artistik Pak. Artistik ya, sorry. Gitu. Kemudian ini salah satu koleksi kami yang translucent
Which is kalau misalnya ini ditembak cahaya, dia akan tembus cahaya gitu. Berarti kayak batu asli ya Bu ya? Seperti batu asli gitu. Cuman ini memang salah satu teknologi dari kompres nano juga sih. Gitu. Jadi ini cocok misalnya untuk wall backdrop, biasanya kan suka ditembak lampu tuh Pak. Nah itu bagus banget. Oh ya, Bu Melisa, buat yang translucent ini, itu tebalnya berapa dan apa serialnya baru yang ini aja atau bakal dikeluarin serial yang baru lagi selain yang ini aja? Kalau untuk tebalnya sendiri di 1,2 cm Pak. Nah kalau misalnya mau dibilang untuk koleksinya baru yang Kalakata Gold ini, mungkin kalau ada banyak peminatnya mungkin kita akan order lagi ke prinsipal untuk yang pattern-pattern lainnya juga. Tapi so far baru yang Kalakata Gold ini sih untuk yang translucent gitu. Dengan tebal 1,2 itu bakal tembus cahayanya atau enggak Bu? Soalnya kalau 1,2 lumayan tebal ya. Cuman dia memang udah punya advance teknologi, jadi dia bisa tembus cahaya. Oh iya. Tapi kalau misalnya dia lebih tipis bisa nggak Bu? Soalnya kan biasanya dipakai buat backdrop. Nah backdrop kalau bisa yang lebih tipis gitu, soalnya kan berat juga ya kalau yang 1,2 ya Bu. Kita sih so far baru yang translucent ini baru ada yang 1,2 ini sih Pak. Gitu. Okay. Ini menarik ya, Bu Endro ya. Jadi solusi-solusi buat owner-owner gitu ya, yang mau low maintenance pertama, terus mungkin juga dari segi harga ini juga lebih affordable mungkin ya Bu Mel, daripada yang misalnya untuk batu asli untuk backdrop kan itu, wah itu udah kebayang tuh ya, satu slabnya ada berapa. Nanti kita ngomong di akhir tuh, itu biasanya pertanyaan pamungkas. Silakan Bu Mel. Iya, saya lanjutkan ya. Ini beberapa contoh koleksi pattern yang dimiliki oleh Bianconero. Ini ada yang Eternal Collection, ada yang Art Collection, kemudian ada yang Rich Collection juga gitu, which is yang Rich Collection ini banyak peminatnya juga karena kan memang patternnya jarang dimiliki oleh brand-brand lain juga gitu. Dan ada Origin Collection, kayak lebih ke abu-abu gitu ya. Nah, ini beberapa project yang sudah pakai Bianconero Compressa. Salah satunya di Rumah Sakit Utomo di Bandung, itu untuk pemasangan dinding dan lantai. Gitu. Ini pakai statuarium. Terus di NT Tower di Jakarta. Terus ada di hotel di Novotel Mangga 2 Square. Dinding liftnya juga menggunakan dari kompres nano kami. Gitu. Dan beberapa klinik, kemudian ini di project di Wow. Ini beberapa residensial project juga, seperti pemasangan untuk kitchen, tangga, untuk dining table. Nah, oke. Bu Mel, boleh ke slide sebelumnya Bu Mel? Ini juga akan jadi mungkin Bu Endro juga akan tertarik nih. Kan tadi di awal juga Bu Mel juga menyampaikan kuat panas juga ya Bu. Jadi untuk kebutuhan top table kitchen tuh masih direkomendasikan. Kalau boleh tahu itu sudah ada pengetesannya Bu sampai berapa derajat gitu ya Bu, ketahanan panasnya dari Bianconero sendiri Bu? Kalau untuk ketahanan panas itu kita sampai 1250 derajat Celcius Pak. Panas banget ya. Iya, jadi memang udah tahan api. Ngomongnya fire resistant ya Pak. Jadi kalau misalnya nih untuk penggunaan normal ya, misalnya kayak taruh panci panas langsung ke top table-nya itu nggak akan meninggalkan bekas seperti itu. Atau misalnya kayak misalnya air panas gitu kan, misalnya kayak teko yang panas gitu, itu udah aman gitu. Oh ya, Bu Melisa, apa Bianconero udah punya supplier di Bali atau udah pernah punya project di Bali? Kalau di Bali kita baru bekerja sama dengan ada satu reseller sih Pak. Dia memang jadi kayak sebagai representatif Bianconero di daerah Bali. Itu kita baru kerja sama beliau. Gitu. Oh ya Bu, terkait project nih. Nah, project referensinya kan banyak kan residensial, yang mana biasanya lebih milih yang
glossy gitu. Sedangkan kalau buat yang hospitality, apalagi buat resort sama hotel atau villa itu, kita di Bali prefernya penggunaan yang satin atau honnet gitu. Nah, kira-kira apakah dari Biensonero ini punya koleksi yang lumayan banyak yang satin gitu, Bu? Atau yang matte? Satin kita ada beberapa sih, Pak. Ada beberapa koleksi. Nanti paling kalau itu saya share juga sih beberapa yang satin. Gitu. Yes, Bu. Soalnya di sini orang-orang prefer kalau di Bali mungkin yang lebih nggak glossy ya, nggak terlalu glossy gitu. Jadi kesannya lebih natural gitu batunya. Boleh. Menjadi note kita juga ya. Pak. Oke, mungkin menambahkan Bli Endro juga Bu Mel. Jadi kan tadi di Bali udah ada partner lah ya. Nah, misalnya ada kebutuhan gitu ya dari luar kota-kota besar lain gitu, misalnya di Pontianak atau kota-kota besar yang lain, dan misalnya Bianconero belum punya partner di sana. Nah, tim dari Bianconero apakah ada services untuk men-training tukang-tukang atau aplikator yang kita sudah pilih gitu ya Bu, untuk bisa gimana sih cara memaksimalkan pengaplikasian Bianconero itu Bu? Kalau untuk di luar kota, sejauh ini kan kita belum ada yang masang nih. Jadi mereka masih memilih untuk beli material aja di Bianconero. Karena mungkin ada kayak pemikiran dari mereka mengenai ongkos atau aplikator di sana mungkin lebih murah gitu ya. Cuman mungkin nextnya bisa di-plan juga kita dari Bianconero sendiri untuk training aplikator di luar kota terutama ya, untuk bisa melakukan pemasangan untuk material Bianconero sih, seperti itu sih Pak. Bu, terkait yang di luar kota nih, kira-kira berapa lama kita bisa inden Bu? Kalau misalnya di Bali atau di Makassar misalnya, itu indennya basically barang kita ready stock Pak. Kalau memang Bapak butuh misalnya kayak cuma 2-3 slab itu kita ready stock. Cuman kalau biasanya kan project-project kayak hotel gitu kan butuhnya lumayan banyak ya Pak. Itu kita biasanya inden dari prinsipal 1 sampai 1,5 bulan. Oke. Jadi masih standar lead time-nya ya berarti ya. Itu produksinya apa udah termasuk shipping-nya? Sampai di pelabuhan. Belum sampai site-nya ya? Sampai site-nya tergantung. Belum sampai site-nya. Oke. Ada minimum ordernya nggak Bu kalau misalnya kayak gitu? Kalau minimum order ke lokasi site itu nggak ada sih Pak. Gitu. Kita misalnya kayak mau kirim kemarin ke teman saya juga ada yang cuma 2 slide kita kirim ke Bali juga bisa aja. Oke. Baik, mungkin sedikit lagi bertanya nih Bu. Tadi di beberapa project reference ada satu project yang Harris Building gitu ya Bu. Pertanyaannya sekarang kan mungkin banyak pertimbangan untuk desainer atau project owner gitu ya menjadikan material yang slab gede ini gitu untuk jadi fasad Bu gitu. Dan tadi saya lihat juga sudah ada pattern perekatnya tuh Bu. Nah, pertanyaan saya biasanya kan ada pemasangan basah dan kering. Nah, kalau untuk pemasangan basah sendiri gitu ya Bu, itu tinggi yang direkomendasikan untuk tetap bisa mengaplikasikan Bianconero ini berapa meter Bu? Maksimal sih kalau kita sarankan 3 meter ya Pak untuk pemasangan basah. Kalau udah lebih dari 3 meter biasanya kita pakai kerangka dan pemasangannya kering. Itu yang buat interior atau eksterior sama Ibu berarti? Sama, betul. Karena kan juga beberapa rumah-rumah zaman sekarang kan ceilingnya tinggi-tinggi tuh. Iya betul Pak. Bisa lebih dari 3 meter gitu. Berarti ya, kalau lebih dari 3 meter tuh disarankan menggunakan pemasangan kering ya. Berarti menambahkan aksesoris istilahnya tuh bracket-bracketnya lagi gitu. Bracket betul. Oke. Nah, biasanya kan tadi ada pemilihan ukuran dan ketebalan ya Bu. Nah, kalau untuk pemasangan vertikal seperti itu khususnya fasad misalnya untuk di luar itu perekomendasian ketebalan dan dimensinya itu ada ukuran-ukuran tertentu nggak Bu yang direkomendasikan oleh Bianconero atau sebetulnya semuanya bisa gitu? Semuanya basically bisa Pak, tergantung makanya balik lagi tergantung aplikatornya jago nggak nih masangnya gitu. Karena
kayak kemarin untuk klien saya sendiri pemasangan di kamar mandinya untuk dinding itu dia tingginya sekitar 3 meter itu kita pasang benar-benar satu slab gede itu bisa sih tuh tergantung aplikatornya juga. Jago nggak masang untuk yang memang sudah biasa menghandle yang untuk big slab seperti ini atau bagaimana gitu. Nah, Oke. Bu, Tapi tergantung so far aman pemasangannya sih. nih. Saya mau nanya, Betul. itu kan pasangnya itu ada yang tebal 12. Nah, dari yang tebal 12 itu kira-kira bisa diangkut sama berapa orang? Soalnya kan lumayan berat. Sedangkan kalau misalnya dia banyakkan di 9 atau dia 6, mungkin jauh lebih ringan ya. Jadi pemasangannya jadi jauh lebih mudah. Kira-kira yang 12 itu ngangkutnya gimana, Bu? Apa perlu sampai 6 orang atau 4 orang gitu Perlu ya? Pak, karena beratnya sendiri kan sekitar 140 kilo. 140 kilo itu per satu slab. Nah, perkiraan sih sekitar 5 sampai 6 orang Pak untuk mengangkat itu. Gitu. Oke. Berarti masih susah, agak sulit ya kalau misalnya proyeknya di tempat yang agak jauh, terus transportnya ke sana juga lumayan susah, mungkin agak sulit ya. Ya kalau memang agak yang agak gang-gang gitu agak ini ya Pak butuh lebih banyak orang lagi sih Pak kalau seperti itu. Nah, mungkin sedikit menambahkan juga Bu Mel gitu. Kan kita tahu Beli Endro ini dari SHL Asia yang kantornya di Bali ya Bu. Nah, untuk ketahanan tentang area pesisir kan kita tahu udaranya ada mengandung garam atau mungkin lebih berat lah gitu ya daripada mungkin area-area yang lain. Itu untuk ketahanan mengenai area-area pesisir gitu, ini berarti masih cukup direkomendasikan Bu? Sangat direkomendasikan sih Pak, karena kan kita juga udah ada full advanced teknologi yang tadi kita udah sebutkan ya. Jadi dia lebih tahan terhadap kayak misalnya udara, matahari gitu-gitu udah aman banget gitu. Sama juga chemical, saya kita chemical aja kita tahan gitu kan. Nah, berarti kalau pembersihannya kan biasa ya orang-orang mungkin untuk di rumah gitu pembersihannya pakai kita tahu pakai nyebut merek dikit ya Bu, Wipol atau apa gitu, itu nggak apa-apa ya Bu berarti? Selama pemakaiannya normal aman gitu. Cuman paling kalau kebanyakan ya akan merusak natnya itu sendiri gitu. Dari kan kalau misalnya kita kayak pemasangan gitu kita tetap akan ada kelihatan natnya sih Pak. Sekitar minimal itu 1,5 mili gitu. Itu akan kelihatan. Nah, kalau misalnya pemakaian chemicalnya terlalu banyak itu untuk material kompresnya sendiri sih aman. Cuman paling akan yang akan rusak itu lebih kematnya aja. Tapi so far kalau selama pemakaiannya normal-normal aja sih itu akan aman sih Pak. Gitu. Nah, Bu, kalau misalnya saya mau series yang misalnya series salah satu series dari Bianconero, tapi yang dikeluarkan cuma ada glossy-nya. Terus saya mau ngilangin coat glossy-nya bisa nggak Bu? Belum dengan bisa. dipoles gitu? Belum. Kalau itu belum bisa. Berarti kalau dipoles printingnya hilang gitu ya Bu? Bisa kemungkinan jadinya seperti itu. Kecuali mungkin yang udah translucent itu ya Bu ya. Kalau itu dipoles pasti masih tembus gitu karena dia dicetak sampai dalam kan ya Bu? Ya, cuman kita tidak sarankan untuk dipoles sih Pak. Gitu. Karena kan bahannya sendiri printing ya. Pokoknya intinya Bianconero udah ready to use ya Bu. Jadi tinggal kita datang ke showroom, pilih motif gitu ya. Aja ya. Cocok, langsung beli dan pasang ya Bu, gitu ya Bu. Betul. Jadi langsung bisa pakai, nggak perlu dipoles lagi sih. Nah Bu, kira-kira kalau misalnya kita yang nggak agak jauh nih, bisa nggak kita minta sampel dari Bianconero gitu? Boleh dong, boleh banget. Sampel boxnya gitu. Boleh. Kita menyediakan sampel juga. Soalnya biar bisa lihat gitu. Betul. Bisa dong. Tinggal tinggal kontak aja. Nanti sales representatif kita yang akan kirim. Gitu.
Oke. Bu, saya jadi tertarik Iya, dengan oke. warehouse-nya Bianconero nih, Bu. Ini bisa menampung berapa puluh atau ratus slab-slab dari Bianconero, Bu? Dan berarti itu Eh, semuanya udah apa namanya istilahnya udah ready stock ya, Bu? ini Betul-betul ready ready stock stock. semua, betul, ready stock semua dan kita punya ratusan pattern untuk slab marmer ini sih Pak, gitu. Jadi nggak Hmm. perlu khawatir kayak misalnya Bapak misalnya butuh hanya untuk kitchen, misalnya butuh 2 sampai 3 slab itu kita ready stock gitu. Nah, mengenai pattern tadi, Bu. Patternnya Hmm. itu apakah dalam satu series atau tipe itu akan sama semua atau random? Karena kan biasanya ada mix and match tuh, Bu, yang dia pengen cari uratnya menyambung gitu ya dalam satu Yang series ngelook itu. gitu ya. Kalau kita uratnya itu karena printing, jadi uratnya sama. Kecuali kayak misalnya bookmatch gitu kan. Ya Bookmatch itu maksud kan, saya ya. ya bookmatch itu kan mungkin uratnya A dan B beda gitu ya. Hmm. Kita ada juga yang seperti itu. Kemudian kita juga ada yang series, jadi uratnya nyambung. Misalnya kayak Statuario, uratnya itu nanti misalnya A, B, C dia uratnya nyambung gitu. Bisa seperti itu juga gitu. Cuman kalau basically kalau memang yang end match itu kita tidak seperti marmer kan. Kalau marmer itu setiap slabnya itu uratnya pasti beda-beda. Beda. Iya. Kalau Beda. kita itu karena printing jadi uratnya sama gitu. Nah, Bu, karena ini printing, apakah ada minimum order buat printing gitu, Bu? Kalau misalnya mau custom gitu ya Pak. Ya, ya. Kalau mau custom itu kita harus lihat ketersediaan dari prinsipalnya dulu. Kalaupun bisa itu kita ada minimal order di 500 meter square gitu. Oke. Untuk per batch-nya, batch Per cetakan. batch-nya betul. Nah, terkait batch, kan seringan ada project di atas 500 meter persegi. Nah, kalau misalnya dia udah beda batch, itu bakal ada perbedaan warna dikit nggak, Bu? Pasti akan ada. Karena namanya bahan yang printing ya Pak, itu tintanya kan kita nggak bisa menjamin pasti warnanya sama gitu. Tapi Bianconero pasti diusahain dong kualitasnya bakal nggak jauh dari yang printing sebelumnya. Bakal nggak jauh sih Pak, bakal nggak jauh, cuman pasti akan ada perbedaan gitu. Baik. Oke. Berarti misalnya kalau ada teman-teman di sini gitu ya yang mau mampir lihat secara langsung itu juga boleh ya, Bu? Boleh dong, boleh. Showroom. Showroom kita open dari Senin sampai Sabtu. Sabtu Oh, Sabtu kita buka setengah hari sampai jam 2 gitu. Kalaupun mau datang, mau langsung lihat itu very welcome sih Pak. Gitu. Oke. Terkait teksturnya. Nah, pada saat desain kan kita sering ngambil tekstur nih, Bu. Apakah Bianconero nyediain tekstur yang bisa di-download gitu buat kita para tim desain gitu? Paling itu kita request ke salesnya, sales representatifnya untuk minta high resolutionnya gitu, untuk dimasukin ke render seperti itu kan Pak. Iya. Gitu. Tapi ada kan Bu ya? Ada ya? Ada. Kita ada kok, kita menyediakan. Baik. Dan itu sama kayak yang di websitenya ya? Sama. Cuman kalau di website itu sepertinya belum kayak resolutionnya, jadi kita tetap harus request sih Pak. Oke. Gitu. Oke, Bu Mel, saya penasaran juga nih Bu. Tadi melanjuti beli Andro gitu kan, Bianconero kan cukup banyak varian gitu. Contoh, ambil contoh Maestro gitu. Nah itu ready stocknya itu bisa berapa? Maksudnya di stok berapa banyak Bu? Itu mungkin karena ada permintaan dari sebuah project itu cukup banyak. Sedangkan ternyata karena itu yang lagi hype gitu ya, banyak permintaan gitu. Itu biasanya satu tipe tuh di stok case-nya itu berapa banyak? Tergantung. Kalau yang translucent ini karena harganya agak lumayan ya Pak. Jadi kita nggak terlalu stok yang banyak. Paling kalau memang ada yang mau request, mau beli gitu, itu kita pesen. Cuman kalau untuk yang basic gitu, kayak yang memang common, itu kita ada sih Pak stoknya. Bisa ada yang sekitar 40 meter persegi sampai 50 gitu. Tergantung kita juga melihat slow moving atau fast moving gitu. Kalau fast moving kita biasanya stoknya lebih banyak nih Pak. Gitu. Oke. Oh ya Bu, terkait stok nih Bu.
Nah, kalau gitu berarti produk ini diproduksi di Indonesia apa di luar? Kita prinsipalnya di luar sih Pak. Kita jadi nggak ada pabrik di sini. Kita memang import dari luar. Oke. Nah, Ya, ini biasanya pertanyaan pamungkas nih. Ya, Mas Hendro ya. Nah, kan Bianconero ini kan berarti jadi solusi untuk bagi owner-owner gitu ya, atau desainer-desainer yang pengen mencari tampilan looks natural stone yang asli gitu, marble natural, batu alam asli gitu. Dan ini kan engineeringnya gitu. Perbedaan harganya itu seberapa jauh, Bu? Ataukah bisa lebih dari setengahnya, atau mungkin lebih bisa banyak bisa dibilang mungkin ini lebih affordable gitu loh, Bu? Lebih affordable sih Pak, kalau untuk yang compressed marmer ini ya. Misalnya kayak marmer Contoh yang translucent tadi, Bu. Kalau yang asli itu biasanya berapa persen tuh bedanya sama yang kalau translucent sendiri kita bisa harganya bisa kayak beda setengahnya sih Pak dari yang asli ya gitu. Kalau memang yang biasa-biasa gitu biasanya kita sekitar 3 kali lipatnya, lebih murah maksudnya daripada marmer aslinya ya. Gitu. Nah, bicara harga nih, apa ada perbedaan harga project dan harga retail gitu? Kita lihat tergantung pembeliannya juga sih Pak. Quantity pembelian yang berapa meter square itu kita bisa kasih harga khusus. Baik, berarti ada diskon ya kalau misalnya dia lebih banyak gitu ya? Betul, tergantung quantity pembeliannya juga. Mungkin terakhir nih dari saya, tadi kalau lihat di slide sebelumnya yang di beberapa project reference gitu ya, itu kan ada yang penggunaannya untuk juga selain top table kitchen gitu, ada untuk meja ya Bu. Nah biasanya untuk meja itu kan, nah ini yang kanan bawah, itu kan menghindari sudutan-sudutan yang lancip gitu kan, dibikin akhirnya menjadi bevel yang agak lebih nggak tajam lah gitu. Nah kalau misalnya ada klien gitu atau desainer yang request pas dikirim sudah dalam bentuk seperti itu, apakah bisa atau memang tetap balik lagi ke aplikator masing-masing, Bu? Kalau memang pemasangan dengan kita itu bisa sih Pak. Biasanya mau di requestnya seperti apa gitu, mau dibuat bulat atau dibuat tidak lancip gitu, bisa sih Pak. Jadi langsung terima beres lah istilahnya gitu. Jadi di site tinggal langsung dipasang doang dengan kakinya. Oke, berarti juga sampai potongan sink-nya misalnya gitu kan, biasanya kan ada secampe itu udah langsung dipasang ya Bu? Itu juga betul. Bisa dilakukan ya Bu? Bisa. Jadi seperti kalau misalnya pasang dengan aplikator kita, itu tuh biasanya kalau memang kliennya sudah deal dengan harganya, biasanya mereka akan down payment dulu Pak. Kemudian kita dari aplikatornya akan survei ke lokasi untuk ukurannya apakah sudah pas atau ada request mau nambah ini atau nambah itu gitu kan. Biasanya setelah after survey itu kita kasih tahu realnya ukurannya mungkin bisa lebih dari yang gambar kerjanya atau kurang gitu, nanti kita hitungkan ulang. Kalau memang kliennya sudah oke, mereka akan melakukan pelunasan, baru kita melakukan pemotongan dan kita pasang ke lokasi gitu. Ketersediaan rekanan ini baru aja di Pulau Jawa atau udah di luar Pulau Jawa, Mbak? Kalau untuk aplikator masih di Pulau Jawa sih Pak, gitu. Oke, baik. Silakan mungkin Bu Mel dilanjutkan. Sudah sih Pak. Oke, ini berarti slide terakhir ya Bu. Iya, betul. Thank you. Baik, terima kasih Bu Mel. Mungkin Blendro ada yang mau ditambahkan sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya? Cukup sih, Pak Bayu. Oke. Baik, Blendro, terima kasih sudah membantu kita untuk bertanya-tanya atau menanggapi paparan Bu Mel. Jangan kemana-mana dulu, kita akan langsung masuk ke segmen selanjutnya. Di sini sudah ada banyak pertanyaan nih Bu Mel dari peserta gitu ya, dan ini akan saya bacakan dan Bu Mel nanti bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta gitu. Baik. Pertanyaan pertama ini ada dari Pak Ediswan, beliau dari Ciputra Group di Pontianak gitu ya. Pak Ediswan ini ada 4 pertanyaan nih Bu.
untuk untuk produk Bianconero ini apakah bisa di custom? Tadi Bu Mel sudah jawab sebetulnya. Nah, mungkin boleh ditambahkan Bu, SOP-nya seperti apa nih kalau mau minta custom di produk Bianconero ini? Oke, selamat sore Pak Edison. Untuk produk Bianconero sendiri itu bisa di custom tergantung dari prinsipalnya juga dan patternnya seperti apa. Dan info ordernya di 500 meter square gitu. Oke. Baik, itu pertanyaan pertama dari Pak Edison. Pertanyaan kedua, metode pasangnya nih Bu, seperti apa Bu? Apakah seperti marmer, granit, atau keramik? Dan perlu aplikator khusus atau tidak? Begitu. Kalau memang sudah biasa pasang marmer sih biasanya harusnya bisa pemasangan kompres marmer ini karena treatmentnya sama, hampir-hampir sama gitu. Oke, berarti aplikator pekerjaan marmer atau yang sejenisnya itu seharusnya juga bisa mengaplikasikan atau memasang Bianconero juga ya Bu. Nah, mengenai supervisi ini Bu, itu gimana Bu? Supervisi kalau memang aplikatornya memang sudah biasa pasang marmer, balik lagi ya, kalau memang sudah biasa pasang yang seperti big slab ini harusnya sih so far aman sih gitu, jadi tidak perlu supervisi khusus gitu. Oke. Nah, ketiga nih Bu, mengenai garansi Bu, berapa lama dan apa aja yang digaransi Bu? Kalau untuk garansi sampai saat ini kita belum ada garansi gitu. Jadi memang masih belum ada garansi untuk produknya sendiri maupun pemasangannya gitu. Kalau pasang sih kita garansinya paling gini Pak, kalau memang pemasangan dengan aplikator kami, biasanya kalau ada pecah slab atau memang ada kerusakan dari slab tersebut ketika pemasangan akan kami gantikan yang baru gitu. Seperti sosial media pada umumnya, jadi bagi teman-teman yang belum pernah mengakses ke dalam Katalog Pro, itu bisa masuk saja ke katalogpro.co.id dan nanti ada button sign up with email, jadi tinggal meregistrasi diri kita seperti sosial media pada umumnya. Dan ini setelah kita meregistrasi, kita bisa sign in ke dalam Katalog Pro, dan ini adalah halaman pertama pada saat teman-teman atau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam Katalog Pro. Jadi di sini kita akan bisa melihat seperti layaknya sebuah newsfeed kalau kita ada di Facebook, ada di LinkedIn gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat program-program Katalog Pro, update-update dari setiap brand-brand yang ada di Katalog Pro atau teman-teman vendor material gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat update-update-nya, dan yang bisa saya informasikan juga sampai saat ini dari ketiga kategori konstruksi, dari kategori produk-produk arsitek interior, sipil, sadar EPP, sampai saat ini sudah ada 800 brand yang sudah bergabung dan mempunyai halaman di Katalog Pro. Dan dari brand-brand tersebut sudah upload produk-produknya, dan sekarang sudah berjumlah kurang lebih sekitar 20.000 produk yang bisa dipilih dan dimanfaatkan datanya. Jadi Katalog Pro itu memang kita buat sekali lagi untuk membantu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mengenai informasi data teknis. Karena sebagai konsultan arsitek atau interior atau konsultan ME atau MEP atau sipil gitu ya, kita tidak hanya dituntut untuk bisa mendesain atau merencanakan, tapi juga kita biasanya diminta untuk merekomendasikan material. Contoh misalnya di kategori arsitek interior nanti ada subkategori yang dimana di sini Bapak Ibu dan teman-teman bisa pilih gitu ya, dari akustikal sampai dengan misalnya rock iron. Misalnya kita lagi butuh kategori produk granite, marbles, and squat. Nah di sini nanti akan terkumpul berbagai macam vendor-vendor material atau brand-brand dengan subkategori tersebut, dan kita bisa masuk ke dalamnya untuk mengetahui lebih detail tentang produk tersebut. Misalnya Bianconero. Nah, ini adalah halaman Bianconero, dan nggak perlu khawatir tampilan dari setiap brand material ini tampilannya akan sama. Jadi di sini akan terinformasikan tentang brand ini dari mana, kantornya di mana, PIC-nya terutama di mana gitu. Jadi kita bisa tahu siapa yang nanti bisa kita hubungi gitu. Dan juga yang menarik, kita bisa ambil data spesifikasinya untuk dijadikan sebuah dokumen perekomendasian material atau outline spec gitu ya. Dan banyak juga akhirnya permintaan-permintaan dari user-user atau pengguna Katalog Pro, kapan sih Katalog Pro bisa sekalian tidak hanya bisa menginformasikan data teknis produk, tapi sampai dengan check out gitu ya, seperti e-commerce gitu ya. Dan akhirnya karena banyaknya permintaan untuk feature tersebut, akhirnya kita membuat satu feature jual beli. Di sini ada feature promo dan RFQ. Jadi di feature promo dan RFQ itu
kita akan bisa tahu varian produk-produk yang sudah bisa didapatkan secara langsung di katalog Pro. Mungkin untuk feature ini akan dijelaskan singkatnya oleh rekan saya, Mas Prima. Silakan, Mas Prima. Ya, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Benar yang diinformasikan oleh Mas Bayu, Katalog Pro telah menyediakan fitur promo di mana Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa belanja secara langsung setelah mengetahui informasi kebutuhan proyek yang dibutuhkan. Saya akan izin share screen Bapak Ibu. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat di layar monitor masing-masing Bapak Ibu. Jadi secara singkat, setelah sign in menggunakan email aktif, Bapak Ibu akan langsung masuk ke halaman Brand News dan mendapatkan 3 fitur terhighlight merah, yaitu promo, RFQ, dan order list. Di hari ini, Bapak Ibu, kita membawakan Bianco Nero spesial buat Bapak Ibu sekaligus rekan-rekan yang ada di sini, di mana Bianco Nero sudah Bapak Ibu bisa dapatkan di Katalog Pro. Tentunya spesial hari ini dengan harga promo. Bagaimana caranya? Tinggal kita search di halaman pencarian atau bisa masuk ke menu, yaitu masuk ke halaman Bianco Nero. Dan setelah tadi sudah disampaikan oleh Mas Bayu tentang halamannya dengan produknya, di sebelah kiri ada namanya fitur promo. Nah, khusus hari ini Bapak Ibu bisa informasikan ke rekan kerja atau rekan proyeknya di mana ada kebutuhan Bianco Nero, Bapak Ibu bisa mendapatkan langsung di halaman Katalog Pro. Tentunya apabila ada kebutuhan untuk dinding, top table, atau untuk floor, Bapak Ibu bisa mendapatkan khusus di hari ini, yaitu tentunya dengan harga promo. Bagaimana caranya? Saya akan ilustrasikan, contohkan, bisa kita mungkin mau membeli salah satu produk Bianco Nero nanti setelah penjelasan oleh narasumber, yaitu kita mau membeli Escoot White ukuran slab 160 x 320. Setelah kita membaca info promo, maka Bapak Ibu bisa langsung tombol button beli. Setelah itu mengisi alamat tujuan pengiriman sehingga produk-produk yang Bapak Ibu beli akan langsung terkirim ke alamat tujuan Bapak Ibu. Tentunya Katalog Pro memudahkan untuk Bapak Ibu menggunakan belanja secara langsung di halaman Katalog Pro. Sangat praktis Bapak Ibu, seperti kita belanja di e-commerce lainnya, sangat mudah sehingga Bapak Ibu dimanapun dan kapanpun bisa belanja, tentunya dengan harga promo, yaitu spesial untuk produk Bianco Nero hari ini. Nah, apabila Bapak Ibu ingin ada kebutuhan proyek yang besar dengan luasan yang besar atau di daerah, tentunya Katalog Pro menghadirkan namanya fitur RFQ. Di samping tadi ada promo dan ada fitur RFQ. Di halaman fitur RFQ, Bapak Ibu, ini tampilan kami di halaman fitur RFQ. Bapak Ibu tinggal mengisi tujuan pengiriman proyek Bapak Ibu atau sedang melakukan renovasi. Kami dapat membantu kebutuhan Bapak Ibu dimanapun kebutuhan itu, dari Sabang sampai Merauke. Bapak Ibu tinggal mengisi tujuan pengiriman, alamat, dan catatan, dan brand. Jadi di dalam kolom brand ini Bapak Ibu bisa mengisi beberapa aneka ragam material building bangunan Bapak yang Ibu butuhkan, dari kebutuhan untuk arsitektural, sipil maupun MEP. Setelah itu tinggal klik send RFQ. Jadi ketika send RFQ, maka saya akan membantu kebutuhan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Seperti itu. Jadi cukup mudah Mas Bayu dan teman-teman semua berbelanja di Katalog Pro, tentunya bisa lewat WhatsApp di Katalog Pro di 0822 001678 atau belanja di katalogpro.co.id/promo, atau kita bisa minta penawaran harga dengan fitur RFQ di katalogpro.co.id/RFQ. Dapatkan juga Bapak Ibu aplikasi Katalog Pro di Play Store, sehingga Bapak Ibu melalui genggaman tangan Bapak Ibu bisa mencari informasi maupun belanja di HP-nya. Seperti itu. Terima kasih. Semoga informasi ini dapat membantu Bapak Ibu dalam memilih produk, tentunya dengan harga promo di Katalog Pro. Go Pro with Katalog Pro. Terima kasih. Baik, untuk itu saya tutup sesi Product of the Week hari ini bersama Bianco Nero. Sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan sehat selalu dan sampai ketemu di sesi Product of the Week minggu depan. Saya tutup, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.